Halo saudara, apa kabar? Kiranya terus dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Spesial hari ini. Dan saya berdoa terus agar saudara dalam keadaan baik dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, masih berbicara tentang kesehatan jiwa, kesehatan pikiran. Saudara, ada cerita klasik yang bagus untuk ilustrasi ya, yaitu cerita tentang pedagang kain. Pedagang kain di Tanah Abang lah ya. Nah, pedagang kain di Tanah Abang. Berat tuh kain kalau dalam gulungan-gulungan begitu tuh berat. Apa sih istilahnya tuh ya, 1 bal atau apa itu, yang bisa sampai 30 meter mungkin ya. Itu manggul satu saja berat itu. Apalagi kalau manggul 3 atau 4. Wah. Satu ketika pedagang kain ini berjalan tertatih-tatih mengangkat dagangannya itu menuju ke Tanah Abang. Nah, dia sudah sampai di daerah mana ya? Selipi. Masih jauh banget ya. Ya, kira-kira perjalanan masih jauh. Nah, lewatlah temannya yang juga mengangkut kain-kain itu, sesama pedagang di Tanah Abang. Lewat. Nah, lalu temannya menawarkan tumpangan agar si pedagang kain ini ikut di atas mobilnya, bak terbuka itu. Nah, tentu dengan senang hati dia naik ke dalam bak terbuka itu. Nah, saudara sudah bisa menduga nih gimana cerita selanjutnya. Ya, betul. Jadi temannya yang naik ke bak terbuka itu, ternyata kain yang dia bawa tidak diturunkan, tapi tetap dipanggul. Naik mobil di atas, tapi tetap mengangkat bebannya. Bebannya nggak ditaruh, saudara. Nah, katanya cerita itu sangat baik untuk ilustrasi tentang pengampunan, saudara. Dan saya pikir betul juga ya. Orang yang tidak mau mengampuni kesalahan seseorang, sesamanya, atau orang lain lah, itu seperti membawa beban itu di dalam kehidupannya, dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam perasaannya. Beban yang begitu berat. Tapi saya bisa mengerti sih bahwa itu tidak mudah untuk diletakkan. Saya bisa sangat memahami untuk bisa mengampuni dan melupakan. Karena seringkali kita ini pura-pura mengampuni, ya kan saudara? Jadi oke, saya ampuni, tapi nggak mau berdamai. Oke, saya ampuni, tapi jangan ketemu saya sekali aja. Nah, kan gitu saudara ya. Saya mengampuni di bibir saja, karena sebetulnya nggak benar-benar mengampuni gitu ya. Bahkan kemudian nyut gitu, kadang-kadang terpikir untuk aku belum sempat balas nih orang nih. Aku belum sempat balas dendam nih. Atau kalau saudara dengar tentang nama orang itu, aduh jadi enak banget gitu ya saudara ya. Atau ketika saudara dengar kabar buruk tentang orang itu, nah bagus, kamu sekarang gantian yang merasakan. Nah, itu kan sering kali kita lakukan saudara ya. Nah, itu merusak pikiran. Ya, itu merusak hati kita, perasaan kita. Seperti tadi, mengangkat beban itu di dalam diri kita. Padahal saudara, kenapa sih mengampuni itu penting? Ya karena kita sendiri adalah orang yang gak sempurna, yang banyak berbuat salah. Kita sendiri adalah butuh pengampunan. Betul gak saudara? Kita sendiri butuh diampuni. Karena sekali lagi, kita bukan orang yang sempurna. Roma pasal 14 ayat 10 mengingatkan, tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap
tahta pengadilan Allah. Selama kita masih bikin salah, selama kita masih bisa berbuat salah dan dosa, maka pada saat itulah kita butuh pengampunan, dan pada saat itulah kita harus mengampuni. Maka dalam ajaran doa Bapa kami ya bunyinya jelas itu kan. Berilah kami pada hari ini, salah saudara, dan ampunilah ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kan jelas sekali ya bunyinya saudara ya. Ampuni kami seperti kami mengampuni orang lain. Saya suka diampuni, maka Tuhan, aku akan mengampuni. Saya suka dimaafkan, maka aku akan memaafkan. Clear sudah. Untuk itu saudara, lepaskan ini beban-beban yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam benak kita. Walaupun sekali lagi itu bukan perkara mudah, bukan perkara sederhana. Saya tahu persis bagaimana rasanya itu. Tapi kita dengan mendengar firman ini, saya berharap kita bisa belajar perlahan untuk bisa mengampuni. Sebab kita pun butuh diampuni. Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.